tahun untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh kita berikan applause yang paling meriah. Sebenarnya pada hari, tanggal, dan jam yang sama, kami sebenarnya ini sudah punya acara. Sebenarnya sudah punya acara di salah satu hotel yang ada di Jalan Ragulangi. Tetapi setelah kami dikontak, dihubungi bahwa akan ada tokoh muda datang di Bumi Daeng ini, di Tanah Makassar ini, makanya kami semua tiba-tiba langsung hadir di acara. Jadi langsung saja kita akan mendengarkan sedikit arahan dulu dari Mas AHY, ya, yang akan kita sapa. Makanya tadi sama waktu cek sound, cek AHY, cek one. Saya selalu senang setiap saya berkunjung ke daerah manapun, apalagi spesial malam hari ini kita di Kota Makassar, kota yang penuh dengan kekuatan dan kekhasan, terutama anak-anak mudanya. Tepuk tangan untuk anak-anak muda. Jadi tentu kita punya harapan besar, dan jumlahnya hari ini generasi milenial atau generasi Y itu sekitar 25-26% dari total populasi Indonesia. Di bawahnya generasi Z yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012, jumlahnya hingga 27 atau 28%, lebih besar lagi. Dan ini semua adalah potensi, kekuatan dalam aspek sumber daya manusia. Kita sering dengar kan, Indonesia adalah negara besar, betul? Nomor berapa di dunia dari segi penduduk? 4. Setelah apa? Betul. Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia. Nomor 4 di dunia. Ada berapa negara di dunia? 180-an lebih yang terdata di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita nomor 4. Jadi dari segi jumlah populasi, gak main-main. Tapi itu kuantitas, betul. Bonus demografi itu berarti berbicara kuantitas. Tapi menurut saya, bonus demografi itu tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi. Setuju? Bukan. Tanpa bonus prestasi. Setuju? Penduduknya banyak, kalau tidak berkualitas, tentu tidak bisa menjadi motor perubahan tadi. Sebaliknya, penduduknya sudah besar, kemudian berkualitas sumber daya manusianya, tentu ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Nah, kita semua berharap dari adik teman-teman sekalian menjadi kekuatan yang dahsyat tadi. Pertanyaan saya langsung aja, kalau Bapak maju sebagai calon presiden atau sebagai ketua Partai Demokrat, apakah program kerjanya bisa memperkuat ekonomi anak-anak muda yang aktif di sosial media? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini bukan saja menjadi tren, tetapi memang semakin menjadi realitas bahwa ekonomi ke depan itu tidak terlepas dari digitalisasi. Jadi semua akan menuangkan gagasan, kreativitas, inovasi menggunakan medium yang ada, yaitu platform digital atau media sosial. Jadi kalau adik-adik teman-teman sekalian sudah masuk ke wilayah itu, artinya sudah lebih cepat melakukan adaptasi. Mereka yang tidak masuk ke wilayah ini bisa ketinggalan. Nah, yang begini-begini juga harus kita ikuti. Jadi sekali lagi, pandemi mengajarkan kita untuk segera bertransformasi secara digital. Nah, sedangkan para pelaku UMKM kita hari ini, sayangnya memang masih banyak yang belum berhasil melakukan transformasi digital. Inilah negara harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk memberikan penguatan, dorongan, pendampingan, pelatihan agar para pelaku UMKM kita yang gagap teknologi bisa menggunakan teknologi dengan aplikasi-aplikasinya untuk berdagang, untuk berjualan. Nah, semacam inilah yang saya maksud bagaimana negara hadir memperkuat para penggiat ekonomi di sosial media dan juga dunia digital. Begitu Mbak Ismi ya.
Mungkin saya meminta saran aja sama Bapak, bagaimana selayaknya kita anak muda kembali bisa menumbuhkan kepercayaan kita kepada pemerintah, kepada politik yang baik itu seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan juga untuk kedepannya untuk sama-sama bisa membangun negeri ini lebih baik lagi melalui politik. Saya tentu berharap teman-teman yang sudah masuk dalam dunia politik, kita bisa menjadi contoh yang baik. Karena dengan itu kita bisa membangun trust, kepercayaan dari masyarakat, dari generasi muda. Kita tunjukkan bahwa politik itu beradab. Kalau berbeda pendapat, ya jangan berantem. Tapi sampaikan dengan argumentasi yang logis. Kalau bersaing, ya jangan saling membunuh karakter dengan cara-cara fitnah. Tapi juga utarakan mengapa gagasan saya lebih baik dari gagasan Anda. Untuk memenangkan suara, untuk mendapatkan dukungan, juga gunakan cara-cara yang baik. Jangan asal beli suara. Ini juga contoh-contoh bagaimana kita bisa membangun politik yang makin baik dan beradab. Yang perlu dilakukan juga adalah keterbukaan, transparansi, akuntabilitas. Proses politik itu harus bisa diaudit, harus bisa dilakukan checks and balance. Oleh siapapun, oleh media misalnya, itu banyak teman-teman media. Pers yang sehat itu harus menjadi pers yang independen dan kredibel. Netral, dia tidak boleh berpihak agenda politik tertentu. Hanya menceritakan fakta, data, analisa yang objektif. Selebihnya serahkan itu kepada rakyat. Nah, jadi dengan cara-cara seperti itu, Tiara, saya anggap literasi politik kita juga harus semakin kuat. Dan saya berharap di kesempatan ini, jangan antipati terhadap politik. Karena kalau politik, kalau kita yang merasa punya kapasitas dan integritas menjauhi politik, jangan salahkan kemudian politik diisi oleh orang-orang yang jahat. Kalau politik diisi oleh orang-orang yang jahat, jangan salahkan ketika negara juga tidak menjadi lebih baik. Agus, anaknya gagah dan juga tulus. Woi, kita bisa lihatlah perbedaan saya dengan Mas Agus secara skincare, secara glowing ya, secara apa klimis-klimisnya kalah kita kayaknya. Ya. Makanya namanya Agus, anaknya gagah dan juga tulus. Insya Allah. Hari Murti, namanya Hari Murti luar biasa ini. Hari Murti, luar biasa. Ini Pak SBY kasih nama memang jelas ini. Hari Murti, artinya hari-harinya untuk NKRI harga mati. Wey, luar biasa memang. Cocok namanya memang Hari Murti, hari-harinya untuk NKRI harga mati. Beliau paling terdepan itu. Pak Kintaki. Nah, ini nama yang paling terakhir Mas Ketum. Yudhoyono. Subhanallah. Yudhoyono. Artinya, yuk doakan beliau menjadi the next Soekarno. Wey. Semangatnya Soekarno, jiwanya, amin amin amin. Izinkan kami menyampaikan satu pesan. Pahlawan kami Sultan Hasanuddin selalu berperang walaupun mendung. Kalau AHY siap jadi pemimpin, insya Allah kami siap mendukung.